Evelyn sama siapa Evelyn? Zoom. Adik. Adik. Lu kamu punya adik tak? Bukannya kamu anak Ya, semata wayang? enggak, Bapak punya adik. Siapa adikmu? Astrid paling. Ya itu Oh, bukan. enggak sama bapak ibu ah. Ini dia kenapa itu badannya? Henin. Gak apa-apa, Pak. Nah kok dilihat batuk ya? Mana nih ketua kelasnya ini? Sinyo. Oh ya sini. Udah yuk dibuka Pagi Pak semua. Tri. Pagi Van. Danang ada Danang. Ah, loh Danang kamu sama Stefan. Satu aja. Kamu berdua serumah tak? Stefan sama Danang. Hah? Lah itu sampingmu Danang. Weh. Dibuka dulu videonya. Ya, Bapak mulai. Selamat siang teman-teman, anak-anak. Aduh, agak cerah. Yang Pak. Siang. Ya, Yang Pak. ya, Ya. ya. Materi hari ini kelanjutan yang kemarin disambung dengan domain. Domain kemarin akses aplikasi untuk mengakses internet. Sebentar, kok masih belum 5 anak nih yang belum ngirim. Belum ngirim tugasnya 5 anak. Nah, Oi. Biasa, Pak. ya. Siapa ini? Danang, Rosi, Sonya, Pak Untung, Fania. 4 anak. Danang, Rosi, Sonya, Fania. Ayo. Hari ini saya kirimkan Pak. Sudah telat. Kalau nggak kamu isi tak kasih 0. Siapa Pak yang belum Pak tugasnya? Pak Tri yang belum tugasnya siapa Pak? Aku wis ya Pak yo. Tadi Danang, Rosi, Fania. Sama siapa tadi? Sonya. Mana? Sonya nggak masuk ya? Mana Sonya? Sonya.
Ya, sekarang Bapak lanjutkan. Domain. Domain. Ya. Domain ini sudah ya, Bapak lanjutkan. Domain, apa itu domain? Apa gunanya? Bagaimana caranya membuat? Dan ini berhubungan dengan internet tentu saja. Domain ini adalah sebuah nama, boleh dicatat atau nanti kalian boleh putar videonya. Jadi domain ini adalah sebuah nama, ya, nama yang diberikan untuk mengidentifikasi atau di dalam sebuah jaringan tanpa menggunakan internet protokol atau yang disingkat dengan IP. Nah, IP itu apa Pak? Internet protokol. Internet protokol ini yaitu sebuah nama dengan memberikan angka-angka yang terdiri dari kolom. 4 kolom berisi angka. Ya. Jadi kalau kalian bisa menghafalkan beberapa angka, ya, deret angka, berapa angka itu berarti? 3 angka, masing-masing kolom terdiri dari 3 angka. Nah, sebentar, Bapak kasih contoh. Bapak share. Apa itu IP? Kelihatan ini? Kelihatan? Kelihatan. Kelihatan. Ya, 2 kotak ini kelihatan. Ya. Ini kenapa? Kelihatan ini? Nggak bisa dibesarkan soalnya. Jadi, ya, 3 angka terdiri dari 4 kolom. Jadi 4 kolom berisi 3 angka. Jadi berapa digit ini? 12. 12 digit kalau kalian hafal. Ini adalah mewakili sebuah alamat. Ini adalah IP versi 4 address yang sering digunakan. Ini adalah IP address-nya komputernya Bapak. Ya. Masing-masing HP ada, Pak? Ada IP-nya. Jadi kenapa nggak bisa salah alamat? Karena masing-masing peralatan yang terhubung dengan internet itu punya alamat sendiri-sendiri, ya. Ya, jadi seperti ini. Misalkan berapa ini? Maksimal, ya. Kalau nanti kalian kuliah di sini adalah angka maksimal tiap kolom. Ini ya, ada 1, 2, 3 titik yang dibatasi dengan titik. 1, 2, 3 titik, 1, 2, 3 titik, 1, 2, 3 titik. Ya, ini ya. 1, 2, 3 digit ditandai dibatasi dengan titik, ya. Nah, ini adalah masing-masing IP. Nah, ini dihafal. Jadi maksimal berapa ini? 255. 1 kolom. Maksimal 255. 255, 255, 255. Jadi masing-masing kolom yang dibatasi dengan titik itu isinya atau angkanya yang tertera 255. Ya. Jadi nanti kalau misalkan komputermu, misal ini ya, kolom pertama nilainya 1, kolom kedua nilainya 1, kolom ketiga nilainya 1, kolom keempat nilainya 1. Nah, ini berapa ini?
berapa unit ini. Nah, berapa komputer ini di seluruh dunia. Bisa digabung berapa juta, miliar ya, alamat. Ini sudah tercakup di sini. Nah, begitu. Ini adalah IP ya, anak-anak. Nah, yang Bapak bicara tadi IP. Jadi, domain itu adalah pemberian nama supaya kita bisa mengidentifikasi atau kita ketahui alamat tujuannya tanpa harus menghafalkan sebuah alamat IP. Ya. Jadi domain itu adalah sebuah nama seperti biasa tanpa menghafalkan sebuah alamat IP. Ya. Sebenarnya yang diakses oleh internet itu adalah alamat IP-nya. Jadi alamat IP, angkanya sebenarnya yang diakses. Tapi kita hanya tahu namanya alamat itu bernama misal ya. Misalkan Bapak punya website atau komputer bapaktri.com. Nah, yang kalian tulis adalah bapaktri.com. Tetapi yang sebenarnya yang diakses oleh PC di dalam internet itu nama IP-nya. Yang dikenal nama IP-nya. Jadi bukan mencari nama bapaktri.com, bukan, tapi nama IP-nya. Itu yang diakses oleh internet. Mengerti, anak-anak? Domain itu apa? Yaitu sebuah nama. Sampai sini dulu. Apa itu domain? Jelas? Jadi nama yang diberikan untuk mengidentifikasi atau untuk mengetahui sebuah jaringan ya, mempunyai nama tersendiri-sendiri ya. Tanpa menggunakan nama IP. Jadi nanti kalau alamat websitenya apa? Ya enggak semua orang hafal nama IP-nya. Ya, terlalu ribet. Jadi namanya saja, alamatnya saja. Misalkan yang kalian sebutkan adalah nama alamat. Ya, misalkan Asri, siapa ya orang tuanya? Nah, Asri saja. Orang tuamu siapa namanya Asri? Tri. Logikanya. Disebutkan apa? Ya apa sih? Ya iya toh. Nama Pak Lek wis. Yang di asrama Pak. Kah. Pak Tri aja. Aneh-aneh. Loh, Bapak kan enggak tahu namanya. Misalkan Bapak mau ngirim surat ini ke orang tua. Pak Lek boleh. Namanya itu Pak Yayan sama Bu Susan. Yayan, Pak Yayan. Oke ya. Nah, misal ini ya. Bapak buat surat kepada yang terhormat Pak Yayan. Begitu ya. Terus Bapak kirim ke kantor pos. Nyampe apa enggak? Hah? Apa? Nyampe apa enggak? Enggak. Hah? Enggak, kan ada alamatnya. Kenapa, Ruth? Enggak nyampe, Pak, kan enggak ada alamatnya yang jelas. Ya, jadi enggak nyampe karena enggak ada alamatnya. Jadi Bapak ngakses cuma nama tujuannya. Ya. Jadi yang diakses sama internet itu bukan nama tujuannya, tapi alamatnya itu yang sudah dipesan oleh Pak Yayan. Nah, jadi yang diakses Pak Yayannya saja, tetapi secara otomatis itu menuju ke alamatnya Pak Yayan. Nah, mengerti Pak Yayan? Jadi alamat tujuannya langsung tulis Pak Yayan kepada Pak Yayan. Ya, alamatnya. Terus Bapak kasih ke kantor pos. Ya, sama kan Pak kantor pos
sudah tahu, oh alamatnya Pak Yayan itu ini. Sret, sudah kirim saja langsung. Jadi yang tahu adalah alamatnya Pak Yayan itu itu kantor pos. Nah, jadi kita tahu, kita tinggal ngirim kepada Pak Yayan. Nah, tentu saja di kantor pos sudah tahu itu nama apa, alamat tujuannya Pak, address-nya Pak Yayan. Jadi ya seperti itu domain. Jadi kita menuju ke arah nama alamatnya saja tanpa harus menulis alamat tujuannya. Bisa ngerti? Berarti bisa Pak kita pakai alamat langsung tanpa harus nama domain. Boleh kalau kalian hafal. Ya. Kalau Google kira-kira siapa yang tahu alamatnya domain? Alamat IP-nya? Enggak tahu? www, Pak. Kok www? www itu apa www? Itu aturan penulisan alamat. Nah, www. Alamat google.com. Nah, kita kan sering nulis googling aja ya. Jadi kalian tulis google.com. .com. Nah, itu yang kita tahu. Sebenarnya yang diakses itu bukan itu, tapi alamatnya Google apa? Siapa yang tahu? Tidak tahu? Alamatnya, address-nya, IP-nya. Udah terkenal ini, langsung bablas ini. Jadi alamatnya IP itu 8.8.8.0.0 kalau nggak salah. Kalau enggak 4.4 belakangnya. Nah, coba Bapak aja enggak hafal. Cuma berapa itu? Ya, kalau cuma satu kolom yang dibaca cuma satu titik, cuma satu digit, hafal. Nah, tadi di situ tulisannya sampai 3 digit per kolomnya. Siapa yang mau menghafalkan? Ya lebih baik menghafalkan nama tujuannya saja. Begitu kan? Yang dihafal nama, ya. Yang dihafal itu sebuah nama, Nana, bukan alamat address-nya. Ya, rupanya Astrid. Nah, ya sudah di sana. Yang sudah tahu ya langsung aja ke sana. Yang belum tahu, ya tinggal daftar saja ke Pak Pos. Begitu anak-anak. Ya, jadi logikanya seperti itu. Jadi kita kirim kepada yang terhormat Pak Yayan. Ya, sama Pak kantor pos akan dikirim ke tempat Pak Yayan. Ya, tentu saja alamat Pak Yayan sudah ada di kantor pos. Kita tinggal kirim saja namanya Pak Yayan. Nah, begitu logikanya anak-anak domain itu. Sudah ngerti kah? Ngerti. Ya, ngerti. Oke, Bapak lanjutkan ya. Ada yang tanya dulu sebelum Bapak lanjutkan? Lanjut. Tidak. Tidak. Lanjut. Ya, Yohana baru mandi ini kayaknya. Kok tahu sih, Pak? Iya, tahu bau. Oke ya. Terus mari mandi, Pak. Sudah, nggak ada yang tanya? Bapak lanjut ya. Ini kok yang cowok-cowok penakut semua, nggak ada fotonya. Nggak ada videonya ini. Mana yang perempuan-perempuan ini loh. Lihat loh, berani semua. Mana cowok-cowoknya ini? Hah? Ini ngasih juga ketua kelas ini. Videonya dibuka. Oke, Bapak lanjutkan. Jadi domain dibagi menjadi 3 bagian. Jadi domain itu ada 3. Ya, yang pertama, jadi dibagi menjadi 3. Pertama adalah top level domain. Jadi level yang paling atas.
Nah, ya. Jadi yang paling atas itu ada ketentuannya, ya. Jadi namanya top level, level yang paling atas atau disingkat dengan TLD, ya, top level domain. Nah, ya. Apa ciri-cirinya? Jadi ekstensinya atau di alamat terus titik, nah itu loh ya, dot apa gitu ya. Misalkan contoh dot com. Nah, com itu artinya mempunyai arti berarti komersil, ya, dikomersilkan. Jadi kayak bisnis-bisnis itu loh ya. Jadi singkatannya dari komersial, ya, komersial. Jadi yang kita tangkap adalah belakangnya titik. Jadi setelah alamat terus titik atau dot apa gitu ya. Tiga huruf itu yang di belakang titik. Itu yang mau kita bagi ya setelah nama. Jadi ada 3 level nanti ya. Pertama adalah top, bagian level yang paling atas. Contohnya ya itu tadi com.com. Nah, itu ya. Kemudian ada lagi yang .net ya, .net. Itu adalah sebuah website yang menjadikan sebuah jaringan atau network singkatannya. Ya. Kemudian ada yang lagi .org, disingkat org. Itu adalah bagian dari top level domain atau singkatannya kepanjangannya organization atau sebuah organisasi. Website itu khusus untuk sebuah organisasi. Apa? Ya, apa saja. Ya, misalkan nasionalis. Kok nasional? Channel nasional geografik. Ya, itu pakai .org. Nah, contoh. Kemudian berikutnya atau .edu. Nah, singkatannya atau kepanjangannya education atau belajar untuk sekolah pembelajaran. Nah, itu contoh-contoh top level atau yang disebut dengan top level ini dibagi menjadi 2 anak ya. Jadi dibagi menjadi 2, jadi cabang 2. Yang pertama top level itu untuk global ya. Global itu untuk seluruh dunia ya, global ya. Namanya Global Top Level Domain, ya, disingkat GTLD. Gitu ya. Disingkat GTLD, Global Top Level Domain. Nah, jadi menyeluruh dunia. Jadi domainnya itu yang com, yang Bapak sebutkan tadi, .net, .edu, .org, dan seterusnya, itu termasuk di dalam global. Kemudian ada lagi yang top level itu country. Country itu negara. Ya. Jadi country top level domain, khusus di dalam sebuah negara. Nah, mengerti ya anak-anak ya? Contohnya apa Pak? Ya misalkan alamatnya tadi Pak Tri komputer ya, .id. Nah, ID ini adalah singkatan dari Indonesia. Kemudian misalkan ada lagi yang .cn. CN ini Cina. Nah, kemudian ada lagi atau negara Tiongkok gitu ya. Misalkan ada titik belakangnya setelah domain, alamat domain, Malaysia itu apa? MY. Nah, ya, MY itu khususnya ke Malaysia. Itu domain untuk country. Jadi country top level. Ya, country code. Nah, ya, kode negara. Jadi top level itu ada 2, global top level, kemudian ada lagi country code atau boleh disingkat country top level atau ya bolehlah setelah kalian. Pokoknya depannya adalah country, khusus mengarah ke sebuah negara. Begitu. Ya, jadi yang pertama adalah top level domain yang paling atas. Mengerti anak-anak ya? Jadi yang pertama adalah top level domain dibagi menjadi 2.
Nah, global, top level, kemudian ada lagi country code level. Ya, country code level. Jadi mengarah ke sebuah negara belakangnya. Misalkan ke AU, Arab Australia atau apa itu ya. Apalagi EN, Inggris. Nah, banyak, kalian boleh cari. Ada pertanyaan? Bapak lanjutkan ya. Berikutnya yang kedua adalah yang berarti namanya yang kedua berarti tadi ada top, kemudian ada yang kedua namanya second level dari urutan kedua atau disingkat SLD, second level domain ya. Contoh. Jadi mengarah ke di dalam, ini dalam masuk ke dalam negara, anak-anak. Jadi sebuah instansi, di dalam instansi, ya, masuk di dalam instansi atau organisasi atau nama pilihan yang akan digunakan. Ya. Contoh, contohnya nama domainnya apa, kemudian terus titik apa, gitu ya, dan mudah diketik. Jadi misalkan menggunakan nama-nama yang tadi termasuk ini ya, nama domain, kemudian belakangnya titik itu ya boleh com, boleh net, boleh apa saja, boleh ID dan sebagainya. Tapi untuk second levelnya itu adalah nama-nama depannya. Ya, misalkan ya Pak Tri komputer titik. Nah ini ya Pak Tri komputer, nah itu yang diketikkan, itu yang namanya second level domain ya. Jadi kalau nggak boleh terlalu panjang sebenarnya ya, nggak boleh ada spasi dan sebagainya. Jadi singkat saja, jelas dan gampang dihafal, gampang diketik, gampang dieja oleh sebuah pengguna atau pengunjung. Jadi kalau membuat second levelnya itu sulit diingat, wis nggak usah ditulis, sudah. Jadi gampang yang diingat, misalkan kayak tadi Bapak kasih nama Pak Tri komputer, nah, ini terlalu panjang, anak-anak. Ya, contohnya ya Trikom, nah, gitu ya, Tri komputer. Nah, yang bisa ini anak-anak mencetus apa ya? Namanya kok aneh, wah ini ya. Tapi gampang diingat, begitu ya. Jadi second levelnya. Berarti anak-anak mengerti ya? Berikutnya yang ketiga berarti third. Jadi yang top, second, third. Third itu ketiga. Jadi third level domain, yaitu kita misalkan contohnya domain itu dompleng kepada orang lain, atau domain kita itu dompleng atau nunut ke tempat orang lain. Misalkan yang punya host ini adalah yang punya website. Nah, contohnya ini adalah kita membuat sebuah blog, ya, misalkan blog titik, terus nama domainnya apa, terus titik apa gitu ya, atau com atau apa saja ya. Jadi ekstensinya sembarang, kemudian nama websitenya atau domain hostnya yang utama, kemudian titik depannya lagi itu adalah third level domain. Ya, misalkan blogspot, kita kan nggak punya blog ya, nggak punya blog, tapi kita bisa nunut ya. Nunut di blog itu. Jadi blogspot terus nama kebalik. Nama kita kemudian titik blogs at apa gitu ya. Jadi itu namanya third level domain. Jadi kita aslinya bahasa kasarnya itu nunut. Jadi website kita itu nunut pada website utama.
Bisa dimengerti? Saya. Jadi yang pertama adalah khusus untuk top level. Top level itu khusus untuk ya punya sendiri, ya ditandai dengan www.baladewa.com, .net, .edu, dan sebagainya. Kemudian yang second level itu adalah nama pemberian nama-nama domain itu sendiri. Itu second levelnya. Jadi yang harusnya syaratnya gampang diingat, gampang diketik, dan kira-kira akan mencetus pengunjung yang banyak. Nah, kemudian yang third level atau level yang ketiga itu adalah website kita atau tempat kita itu ikut kepada website orang lain. Ya, misalkan nanti bulan-bulan depan Bapak minta kalian akan membuat sebuah blog, ya, namanya blogger, ya. Ya, jadi misalkan blog titik domainnya apa terus .com, nah gitu ya. Atau lagi ada yang mempunyai website khusus untuk membuat blog, itu ada lagi. Ya. Contoh, mungkin Bapak mau punyanya blognya Bapak apa ya? Bentar ya, blogspot. Bentar. Nama Bapak share, ini sudah ketemu. Nah, ini punyanya Blogspot, punyanya alamat tujuannya mana ini ya? Bentar. Merdi. Kemudian Bapak klik. Kok tidak keluar? Sebentar ya. Kok nggak ada ini? Download lama. Sebentar. Kok? Wah, sudah dimatikan ternyata. Ya, ini sudah. Oh, nah. Alamat websitenya Nyacom, tapi belum. Sebentar, masih salah ini. Sabar ya, ini sih menunjukkan alamatnya mana ini. Nah,
nama, oh enggak dia ada. Ini ya. Kelihatan ini blok address-nya. Kelihatan anak-anak? Enggak kelihatan ya? Pak, Hah? kelihatan. Ya, ini Kelihatan. adalah level ketiga. Jadi third level domain. Ya. Jadi pamardiku.blogspot.com. Jadi domain ini adalah level yang ketiga. Website Bapak itu masuk ke dalam websitenya blogspot.com. Bisa ngerti ya? Ini contohnya. Jadi yang diketik adalah ini. Ya. pamardiku.blogspot.com. Ini adalah nama third level domain. Bisa dimengerti? Hasilnya seperti ini. Ini hasilnya. Nah, nanti Bapak minta kalian buat seperti ini. Bikin blog sendiri atau web sendiri. Isinya sembarang. Terserah. Oke? Caranya, Pak. Ya, boleh. Ya, siapa tadi? Amanda ya? Nanda. Siapa tadi yang tanya? Saya, Pak. Nanda. Iya. Apa Amanda? Caranya. Caranya? Suruh buat caranya ya. Caranya apa? Katanya suruh buat blog. Oh, itu Buat nanti. website. Itu nanti dulu. Oh. Belum, masih belum. Nah, mungkin 2 bulan terakhir, ya. Pertemuan 2 bulan terakhir kalian Bapak suruh buat blog. Ya, caranya ya kita masuk ke dalam third level domain itu. Jadi kita website kita masuk ke dalam website host atau penyedia web sementara. Ya tentu saja ini gratis. Ya, kalau yang top level itu berbayar, ya, berbayar biasanya. Yang .com, .net dan sebagainya itu berbayar. Kalau mau buat ya enggak apa-apa, kalian harus lengkapi administrasinya termasuk bayarnya itu per bulan, per tahun dan seterusnya. Begitu anak-anak. Ada yang ditanyakan? Oke, tidak ada? Oke, ya sedikit itu saja tentang domain. Minggu depan dilanjutkan lagi materinya tentang domain juga, cara membuatnya. Ada pertanyaan anak-anak? Tugasnya sekarang apa, Pak? Itu sudah ada di GC. Kalian respon saja di situ, tulis Dua respon. soal itu aja. Ya, boleh. Kamu mau nambah, Sri? Ditulis di Ya di situ saja. ditulis di buku apa diketik? Ya diketik di situ. Nggak bisa ngetik? Ketik saja di yang Bapak Tapi enak buat. nulis, Pak. Ya sama saja. Nanti kamu juga salin di situ. Oke, Iya. boleh difoto, terserah kalian. Taruhnya di situ ya, yang lembar itu ya, lembar RK-nya itu. Direspon ya. Kasih gambar, sisip Ya, copy Pak. paste di situ boleh. Tapi yang jelas, Pak. biar Bapak bisa baca. Jangan panjang-panjang, satu paragraf saja. Oke, sudah berapa paragraf itu Bapak nanti baca satu kelas. Ada tanya, anak-anak? Tidak. Oke, Tidak. sambil mengerjakan. Enggak ada. Oke, silakan mengerjakan. Nanti kita masuk lagi setengah 12 kurang 10. Kita tutup. Oke, boleh ditinggal kelasnya untuk sementara ini. Selamat mengerjakan. Makasih, Pak. Ya, di situ nanti boleh tanya-tanya, boleh di grup ya. Makasih, Pak. Oke. Makasih, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.
Oke. Makasih, Bu. Pak, makasih. Ya. Makasih, Pak. Ya, Pak, Yona. Pak, makasih, Pak. Pak, makasih, Pak. Pak, makasih. Nana. Rosi ditinggal kelasnya wis. HP-mu yang sekolah ini. Ya. Deki siapa Deki? Kenapa Rud? Nggak ada, Pak. Hah? Dibuka Apa, toh. Pak? Dibuka. Cek, Pak, ngirim tuh. Dita. Iya, Pak. Lemes gitu sih, Rek. Sih jam berapa ini loh? Bentar lagi makan. Bentar, Bapak lihat ya hasilnya. Halo, Pak. Tri. Ya. Tuh. Pak, ini siapa, Pak? Hmm? Ini siapa? Siapa? Nanti kita kon. Apa Nggak anak? jadi, Pak. Pak, sudah, Pak. Sudah mau ditutup, Pak. Ini itu kasih apa Ini sekolah? sudah nggak ada pertanyaan. Sudah, jangan salah alamat. Apanya mau ditutup? Masa salah alamat. Ayo, Pak, tutup, Sudah, Pak. enggak ada. Ya weh, Yohana yang berdoa. Ayo nah. Tuh sebentar, sebentar. Oh, Mau nyarang. sebentar. Oh ya sudah. Ya udah, Ayo nah. teman. Ayo, Bapak. Pak, bentar. Ya, teman-teman, mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu mulai dari pagi hingga siang hari ini Tuhan. Bagi kami akan melanjutkan aktivitas kami. Kiranya Kau berkati Pak Tri yang sudah mengajar kami dan berkati kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih. Keluar Tuhan ya. berkati. Dadah semua. Terima kasih, Pak. Dadah. Ya, Terima kasih, Pak. ya.